Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Maharani Alsasari dengan NIM 511122136. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang activity based costing. Pengertian activity based costing. Sistem activity based costing adalah metode akuntansi yang dapat Anda gunakan untuk mencari total biaya aktivitas yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Sistem activity based costing menetapkan biaya untuk setiap aktivitas yang masuk ke produksi, seperti pekerjaan yang menguji suatu produk. Banyak bisnis menggunakan harga pokok penjualan COGS untuk menentukan berapa biaya untuk membuat produk. Namun, COGS berfokus pada biaya langsung dan tidak termasuk biaya yang tidak langsung seperti biaya overhead. Contohnya, Anda membuat sabun. Sabun A memerlukan lebih banyak biaya tambahan, seperti pengujian, daripada sabun B. Dengan menggunakan penetapan biaya berbasis aktivitas, Anda menetapkan biaya overhead yang tetap untuk produk yang sesuai. Dengan begitu, biaya overhead Anda lebih tinggi untuk sabun A daripada sabun B. Fungsi activities based costing untuk memberikan akuransi yang lebih tinggi dalam penghitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Karena semua produk tidak diproduksi secara merata dan beberapa produk diproduksi dalam jumlah besar dan beberapa dalam jumlah kecil. Sehingga biaya overhead berproduksi telah meningkat secara signifikan dan tidak lagi berkorelasi dengan jam kerja mesin produksi atau jam kerja langsung. Untuk memahami biaya produk dan pelanggan untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelayanan untuk memiliki analisis struktur sehubungan dengan proses yang berkompleks. Untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam mengambilan keputusan. Menghilangkan aktivitas yang tidak menahan nilai karena keragaman produk. Untuk meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman pemerintah berlangganan berkembang pesat. Karakteristik based costing meningkatkan jumlah kumpulan biaya yang digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead. Jumlah nilai tergantung pada biaya kegiatan produksi. Jadi, alih-alih mengumpulkan biaya overhead dalam satu kumpulan perusahaan atau kumpulan departemen, biaya diakumulasi oleh aktivitas ini membebankan biaya overhead untuk pekerjaan atau produk yang berbeda bersebanding dengan biaya aktivitas dalam bisnis berdasarkan biaya tenaga kerja langsung atau jam mesin. Ini meningkatkan keterlancaran biaya overhead yang menghasilkan data biaya unit yang lebih akurat untuk manajemen. Identifikasi biaya selama aktivitas dan menyebabkan tidak hanya membantu dalam perhitungan biaya yang lebih akurat dari suatu produk atau pekerjaan, tetapi juga menghilangkan aktivitas nilai-nilai tambah. Penghapusan aktivitas non-nilai tambah akan menurunkan biaya produk. Ini pada kenyataannya adalah inti dari penetapan activity based costing. Langkah-langkah dalam perhitungan activity based costing. Dalam perhitungan matematika, metode activity based costing, aturan bagi, kalikan, dan jumlah adalah langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan ekspresi matematika yang melibatkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut adalah langkah-langkah dan perhitungan activity based costing, aturan bagi, divide. Pertama, lakukan semua operasi pembagian dalam ekspresi matematika. Hitung hasil pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika ada lebih dari satu operasi pembagian, lakukan dalam urutan yang sesuai. Aturan kalikan, multiply. Setelah semua operasi pembagian selesai, lanjutkan dengan melakukan semua operasi
perkalian dalam ekspresi. Hitung hasil perkalian secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika ada lebih dari satu operasi perkalian, lakukan dalam urutan yang sesuai. Aturan jumlah add setelah operasi perkalian selesai, sekarang lakukan semua operasi penjumlahan dan pengurangan dalam ekspresi. Hitung hasil penjumlahan atau pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Manfaat dan keterbatasan activity based costing. Yang pertama, keteraturan. Metode activity based costing memberikan langkah-langkah yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan ekspresi matematika. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memastikan bahwa tidak ada operasi yang terlewat atau dilakukan dengan urutan yang salah. Yang kedua, kecepatan. Metode activity based costing memungkinkan Anda untuk menyelesaikan ekspresi matematika secara sistematis dan efisien. Dengan mengurutkan operasi berdasarkan aturan bagi, kalikan, dan jumlah, Anda dapat menghindari kesalahan dan menghemat waktu dalam perhitungan. Yang ketiga, universalitas. Metode activity based costing dapat diterapkan pada berbagai jenis ekspresi matematika, termasuk yang melibatkan kombinasi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini membuat metode ini berguna dalam berbagai prosedur pembebanan biaya 2 tahap. Yang pertama, identifikasi aktivitas. Identifikasi semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi atau penyediaan produk atau layanan. Contoh aktivitas bisa mencakup pengaturan mesin, pengiriman, pemeliharaan peralatan, dan sebagainya. Yang kedua, penetapan penggerakan aktivitas. Identifikasi faktor-faktor yang mendorong atau mempengaruhi aktivitas tersebut, misalnya untuk aktivitas yang mengatur mesin, faktor penggerak biasa berupa jumlah pengaturan yang diperlukan, kompleksitas produk atau ukuran batch produk. Yang ketiga, penentuan tarif biaya per gerak. Tentukan tarif biaya untuk setiap penggerak aktivitas yang relevan. Tarif biaya dapat mencakup biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, pabrik, atau biaya lainnya yang terkait dengan penggerak aktivitas. Yang keempat, pengukur penggerak aktivitas. Hitung jumlah penggerak aktivitas yang terjadi selama periode waktu tertentu. Misalnya, untuk aktivitas mengatur mesin, Anda dapat menghitung beberapa kali mesin diatur selama periode tersebut. Sekian penjelasan dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.